Museum Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsyid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Ia juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti kegiatan Ormas Muhammadiyah. Sudirman muda bertemu dengan Alpia saat sekolah di Mulo. Keduanya sama-sama aktif di organisasi pemuda Muhammadiyah. Tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alpia, putri Sastro Atmojo, sosok pedagang yang disegani di daerah Plasen, Cilacap. Keluarga Sudirman yang sederhana dan harmonis dikaruniai 9 anak. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Ia belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini dilakukan setelah tamat melaksanakan belajarnya di Wiratomo. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Tahun 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan Divisi Lokasi Badan Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintah serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa sehingga pasukan Inggris mundur. Selama 3 tahun, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Di antaranya Perjanjian Linggarjati dan Renville. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan gerilya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949, Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari sini, ia dapat mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam. Menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan membuat Belanda kehilangan muka di mata internasional. Sosok Sudirman yang santun, berwibawa, serta luwes dalam bergaul membuat ia disegani di kalangan militer maupun masyarakat. Juga sifat rendah hati sebagai panglima besar yang tidak menonjolkan pangkat, bintang, atau tanda jasanya, tetapi menjiwai dengan semangat dan keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu. Pada akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengaku atas kedaulatan Indonesia. 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal. Untuk rasa terima kasih yang sangat besar, Jenderal Sudirman dikenang dalam berbagai hal. Seperti rumah dinasnya dijadikan Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, atau tempat untuk mengenang salah satu tokoh perjuangan nasional Indonesia. Adapun tata ruang dan koleksi Museum Jenderal Sudirman diantaranya ada 14 ruangan, yaitu 1 ruang tamu, 2 ruang santai, 3 ruang kerja, 4 ruang tidur tamu, 5 ruang tidur Jenderal Sudirman, 6 ruang tidur putra-putri Jenderal Sudirman, 7 ruang pemilihan, 8 ruang palagan Ambarawa, 9 ruang rumah sakit Panti Rapih, 10 ruang koleksi kendaraan, 11 ruang Gunung Kidul dan Sobo, 12 ruangan diorama, 13 ruang koleksi pribadi,
14. Ruang dokumentasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.